Ya, anggap aja ini ulang dari awal sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mulai kita ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lanjutkan. Abdul Majidnya nggak ada ya, nggak hadir ya. Oke, selanjutnya contoh kasus. Nah ini, Ali Rahman ada? Oh iya, ini Imron. Imron ada? Ada Pak, hadir. Nah, itu saya lihat Mas Imron ini uploadnya itu jam 22.58. Dia dinyatakan hadir kan? Mas Imron dinyatakan hadir kan? Masih Tapi, tapi tadi Mas Hikam tadi 23.51 dia dinyatakan tidak hadir. Nah, jadi hal-hal yang begini mahasiswa harus perhatikan. Jadi kesimpulannya, sistem itu akan menyatakan Anda hadir kalau Anda mengerjakan forum kuis, tidak termasuk tugas mandiri. Kalau saya perhatikan sistem itu. Nah, ini contoh Muhammad Ali Rahman, ini hanya mengerjakan forum, tidak mengerjakan kuis. Dia dinyatakan tidak hadir. Paham? Nah, ada pertanyaan? Pak, mau nanya Pak, itu tanda X merah itu maksudnya apa ya Pak? Tidak hadir. Oh, tidak hadir ya? Ya. Oh, baik Pak. Jadi tadi saya sudah sampaikan, mahasiswa dinyatakan hadir oleh sistem apabila mengerjakan forum dan kuis. Apriliani, ada yang mau ditanyakan? Apriliani? Ini angkat tangan, Apriliani. Apriliani, tidur ya? Ya ada, oke. Saya lanjutkan. Ada lagi yang mau tanya? Jadi ya, hati-hati dengan rekap kehadiran ini, karena kalau kehadiran mahasiswa itu kurang dari 64%, mau nilai UAS-nya bagus, UTS-nya bagus, yang lain bagus, ya, itu percuma, nilainya langsung otomatis E. Ya, nilainya otomatis E. Ini ada yang nanya, siapa ya? Ada yang ngechat? Siapa ini? Hairul. Izin Pak, dia masih di stasiun katanya. Oh, saat ini. Ya. Nanti aja, jangan di sini ya, jangan di chat ini ya. Pusing juga saya. Suruh ini aja dia. Suruh apa namanya? Japri aja ya. Atau di grup boleh. Oke. Saya lanjutkan ya, saya lanjutkan. Jadi kesimpulannya, masalah kehadiran ini, mahasiswa harus perhatikan dari sekarang. Iya. Mas Susanto suaranya oke. Jangan di akhir menjelang mau UAS, ujian akhir semester, baru gedebak-gedebuk. Lebih baik dari sekarang itu diperhatikan di Siska. Oh, kok saya dinyatakan tidak hadir sih? Kenapa ini? Makanya saya menampilkan, mengupload rekap kehadiran mahasiswa itu supaya saling cek and recheck. Ya. Nah, seperti kasus tadi yang saya sampaikan,
siapa tadi lupa saya namanya, yang jam 23.51 itu kan menyebabkan kerugian dia. Itu bukan salah dosennya, tapi salah sistemnya. Ya. Nah, itu harus diurus. Saya sebagai dosen untuk aktivitas online itu saya tidak bisa merubahnya, merubah kehadirannya. Ya. Itu hanya orang IT yang bisa merubah. Oke, paham ya? Terus yang kedua, mahasiswa akan dinyatakan hadir kalau mengerjakan forum dan kuis. Oke? Ya. Kalau saya perhatikan tidak termasuk tugas mandiri, hanya 2 itu tadi. Ya. Forum dan kuis. Oke? Nah, sampai di sini ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, saya lanjutkan yang lain. Ya, Mas Aldi. Selamat malam Pak Ben. Ya, malam. Gimana? Sebelumnya boleh izin live meeting sebentar, harus maintenance keliling dulu untuk cek kondisi. Oke. Silakan. Oke, ya. baik, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi Apriani? Apriani ini kok kayaknya mau nanya. Hadir Pak, saya lagi di jalan. Maaf Kamu Pak. angkat tangan? Itu ada yang angkat tangan itu? Oh, kepencet, maaf Pak. Waduh, hati-hati ya, ntar salah pencet lagi. Iya. Oke, Pak. Oke, baik ya. Saya lanjutkan ke permasalahan yang lain. Sebentar. Sekarang tugas besar. Seperti yang sudah disampaikan kebijakan dari universitas bahwa tugas besar itu akan diberikan minimal 1 kali dan akan disampaikan tugas itu pada pertemuan 7 hari ini, tatap maya ketiga ya. Nah, saya akan menyampaikan apa tugas besar tersebut. Ya, baik, boleh dicatat kalau mau catat ya. Tugas besar itu temanya, pentingnya pendidikan karakter. Pentingnya pendidikan karakter. Ingat ya, ini tema. Masalah judul, silakan mahasiswa yang menentukan. Ya, jangan tema itu dijadiin judul. Ya, sekali lagi ya, kan sudah belajar bahasa Indonesia kan waktu semester 1. Temanya adalah pentingnya pendidikan karakter. Oke? Mohon maaf Pak, buat jurnal gitu atau gimana Pak ya? Oh enggak, sebentar, belum. Bahasnya bertahap ya Mas Akbar. Oke Pak, udah gak sabar. Ya, bertahap. Jadi yang pertama, saya kasih tahu temanya dulu. Temanya itu adalah pentingnya pendidikan karakter. Ya, ini mata kuliah kita ini. Lalu judulnya silakan mahasiswa menentukan sendiri. Contoh, ya, misalnya ada mahasiswa memilih judul Attitude is Everything. Ya kan? Bahwa attitude itu penting. Masuk nggak dia di dalam tema pentingnya pendidikan karakter tadi? Masuk kan? Jadi sekali lagi ya, tema itu jangan kalian jadikan judul. Tema itu dari saya. Atau kalian membahas tentang manajemen waktu sebagai mahasiswa dan karyawan. Misal. Paham? Mas Akbar, paham?
Mas Dery? Iya, paham, Pak. Oke. Sekarang berlanjut. Terus apa yang mau dibuat? Kalau Mas Akbar tadi mau buat jurnal, oh enggak. Bikin susah kamu bikin jurnal. Belum saatnya kamu bikin jurnal ya. Bikin drama gitu, Pak. Enggak. Slide presentasi. Ya, slide presentasi. Tapi slide presentasi ini dia multimedia, artinya dia di-upload di YouTube. Misalnya, mahasiswa mau membuat presentasinya itu langsung di YouTube-nya. Ya, misalnya di YouTube-nya. Kan bisa itu kan? Langsung dia sampaikan materinya. Nah, supaya dia fokus, maka dibuat dulu mind mapping-nya dari judul yang sudah ditentukan tadi. Supaya omongannya terarah. Betul nggak? Oke. Yang kedua, atau menggunakan PowerPoint. Kalian bisa perhatikan beberapa PowerPoint saya itu di web e-learning ini, itu kan sudah saya upload di YouTube. Ya. Ini sebagai contoh. Oke, sebentar saya share dulu ya. Sebagai contoh, waduh ini nggak keluar nih. Bentar ya. Sebentar ya. Saya keluarkan dulu di PowerPoint-nya. Sorry, agak lambat. Ini contoh. Ini kan sudah berbentuk PowerPoint. Nah, ini di-save menjadi video. Saya rasa kalian sudah tahu, tapi nggak apa-apa. Saya coba kasih gambarannya. Caranya, ini PowerPoint ini yang udah jadi ini, saya save sebagai video. Save as. Oke. Misalnya di sini. Oke. Nah, tipenya, tipe yang mau di-save ini, itu jadi video nih. Kelihatan ya, MPEG for video. Ya kan? Gini, nah ini, langsung klik save. Saya ulangi ya. Jadi PowerPoint-nya itu, aduh, hilang lagi. Oke, udah sempat hilang. Jadi misalnya kalian mau membuat pakai PowerPoint dulu, ya. Oke, silakan buat pakai PowerPoint. Setelah jadi PowerPoint-nya, ya, PowerPoint-nya itu pertama di-save sebagai PowerPoint. Setelah itu PowerPoint-nya itu di-save menjadi video. Nah, setelah itu PowerPoint-nya itu di-save sebagai PowerPoint. Setelah itu PowerPoint-nya itu di-save sebagai video. Nah, setelah itu PowerPoint-nya itu di-save menjadi video. Nah, setelah itu PowerPoint-nya itu di-save menjadi video.
memang agak lama kalau materi kalian itu banyak, panjang, banyak slide-nya. Di situ kan ada unsur videonya, ada unsur audionya, ya. Jadi menjelaskan presentasi itu, slide presentasi itu bisa menggunakan video, bisa menggunakan audio. Oke, bisa menggunakan video atau bisa menggunakan audio di PowerPoint itu. Nah, setelah di-save jadi video, nah video inilah yang di-upload di YouTube. Jadi sekali lagi, nanti yang di-share kalian atau yang di-upload di tugas itu adalah hanya link-nya saja. Hanya link videonya saja dari YouTube. Makanya kalian nanti perhatikan di kelas saya itu, di web e-learning itu ada beberapa PowerPoint itu udah saya videokan dan sudah saya upload di YouTube. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Jadi sekali lagi, saya ulang dulu. Tugas besar ini judulnya, temanya pentingnya pendidikan karakter. Masalah judul silakan kalian cari sendiri. Tugasnya ini bisa kelompok, tapi hanya 2 orang. Ya, kenapa nggak banyak-banyak? Nggak ada yang kerja nanti. Saya udah pengalaman. Ya, yang kerja-kerja, yang nyantai-nyantai. Jadi hanya 2 orang, bisa berdua saja, atau bikin sendiri. Ya. Nah, terus slide presentasinya itu bisa dilakukan langsung di channel YouTube, supaya dia lebih terstruktur, lebih fokus, gunakanlah mind mapping. Jadi dibuat dulu peta pikirannya itu kemana-kemana supaya pembicaraannya itu terarah, terstruktur atau fokus. Yang kedua, bisa menggunakan PowerPoint, dibuat di PowerPoint. Ya, kalian bisa lihat di contoh yang di PPT saya di web e-learning. Habis PowerPoint itu jadi, di situ PowerPoint itu mengandung menjelaskan presentasinya itu bisa menggunakan video, bisa menggunakan audio. Kalau video artinya kalian harus buat dulu videonya. Nah, setelah itu di-insert di di PowerPoint-nya. Setelah jadi semua slide presentasi itu, maka dia di-save menjadi video. Setelah videonya jadi, silakan di-upload di YouTube. Oke. Nah, itu di-upload-nya pada pertemuan 13. Ya. Saya nggak memberikan pada pertemuan 15 karena itu udah mepet dengan ujian. Jadi sekarang ini kan kita mau masuk pertemuan 8 UTS. 8, 9, 10, 11, 12. Ada 5 minggu lagi. Silakan dipersiapkan. Vega Saputra, ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, ada yang mau ditanyakan Pak. Ya. Buat tugas besar itu kan buat meeting lagi Pak ya? Gimana? Tugas besarnya kan buat bikin meeting Pak ya? Slide presentasi. Surat presentasi Pak, bukan meeting Pak, bukan Pak. Meeting. Meeting, tugas besarnya bukan bikin meeting Pak, bukan. Saya nggak ngerti gimana tuh maksudnya. Need mapping main
Mungkin yang lain ada yang bisa Maksudnya menjelaskan? gini Pak, Main mapping, Pak. Oh, mind Kita mapping. maksudnya dikira tugas besar itu main mapping gitu, Pak. Oh, bukan. Begini. Tugas besar ini dengan tema, saya jelaskan ya, saya ulangin nggak apa-apa. Sorry. Salah dengar saya. Temanya itu adalah pentingnya pendidikan karakter. Silahkan pilih judulnya sendiri-sendiri. Oke, Mas Chandra silakan. Nah, itu membuat presentasi. Mas Susanto, ada yang mau ditanya? Kok Itu Pak untuk apa tadi namanya PPT presentasi itu kita sambil ngomong Pak. ya, itu kan menerangkan materi yang dipresentasikan itu. Saya sampaikan tadi bisa lewat video, bisa lewat audio. Paham ya? Makanya kalau kalian perhatikan materi-materi PPT saya yang saya videokan, yang saya upload di YouTube, itu nanti ketahuan. Artinya kalian memang mungkin nggak pernah buka kali ya. Yang dibuka modul aja ya buat jawab kuis kali ya. Nah, kembali lagi ke Mas Vega tadi, ya. Nah, itu bukan mind mapping, tapi slide presentasi. Nah, presentasi itu bisa menggunakan PowerPoint, yang tadi ditanyakan oleh Mas Susanto, sambil bicara juga, ya, menerangkannya itu menggunakan video atau audio. Oke, ya. Nah, kalau presentasinya langsung di channel YouTube, supaya presentasinya terarah, saya anjurkan, ya Mas Vega, dibuat mind mapping-nya. Jadi waktu ngomongnya itu terarah. Itu maksud saya. Paham Mas Vega? Paham, Pak. Enggak, yang saya sebutkan Vega bukan Akbar. Itu teman Vega? saya lagi kerja, Pak. Iya, Vega lagi kerja juga. Terus Mas Susanto gimana? Pak. Cukup Pak, terima kasih. Oke. Yang lain? Nanti dilihat ya di web e-learning contoh-contoh PowerPoint-nya. Dilihat. Ya kalau mau gampang ya, langsung aja, nggak usah buat PowerPoint, langsung aja ngomong di YouTube, di channel YouTube. Jadi Ya kan? jatuhnya kayak vlog gitu, Pak ya? Ya, betul. Begini aja deh, kalian ini kan angkatan milenial. Kalau saya apa Mas Susanto? Kolonial ya. Bapak awet muda kok. Ya, kolonial kan. Kolonel, Nah, Pak. saya aja bisa bikin PowerPoint-nya. Saya bisa upload di YouTube. Masa kamu nggak bisa? Tuh Bisa, maksud Pak. saya. Nah, bagus. Udah dapat Begitu. AdSense belum Pak? Lemon squeezy, Pak. Maksud saya itu begitu. Lah, saya aja ini umurnya udah 63 kok. Ya, bisa kok bikin begitu. Kenapa? Belajar saya. Belajar. Lah kalian, angkatan milenial, masa kagak bisa? Masa kalah sama angkatan kolonial? Oke, ya Mas Apriandi, bisa kan? Oke, ada lagi yang ditanyakan? Tugas besar itu ya. Oke, saya lanjutkan ke ya Mbak Vita, ada yang mau ditanyakan?
Untuk durasinya itu ada minimal durasi atau enggak? Begini, yang penting kalian sudah waktu menentukan judul itu, kalau mau langsung dipresentasikan di YouTube, artinya kan bahwa kalian harus mempersiapkan materinya itu yang saya bilang tadi dengan menggunakan mind mapping. Jadi itu terarah. Jadi masalah saya tidak melihat durasinya, berapa lamanya. Yang saya lihat adalah materinya nyampe nggak? Itu aja. Kalau saya tetapkan durasi nanti ribet juga buat kalian. Tapi saya yakin kalau menggunakan metode mind mapping yang berkali-kali saya sampaikan gitu kan, manfaatnya itu kan. Jadi mind mapping itu kan yang paling pokok itu bagaimana kita merangkum, membuat satu kata kunci dari masing-masing narasi ataupun juga artikel ataupun materi daripada perkuliahan. Jadi seperti ini ya, misalnya kalian mengambil judul manajemen waktu yang baik bagi seorang mahasiswa dan juga karyawan misalnya kan ya. Wah, itu kalian bisa cari di Google, ya kan? Artikel-artikel kayak gitu kan bisa dicari di Google. Salah nggak itu? Nggak salah. Silakan ambil. Nah, dari artikel itu kalian kan bisa membuat mind mapping-nya dulu supaya presentasinya itu terarah. Itu maksud saya. Paham Mbak Vita? Baik, Pak. Ya. Oke. Yang lain? Ada lagi yang mau tanyakan? Masalah tugas besar. Saya sudah menyampaikan hari ini, itu masih ada 5 minggu lagi. Jadi ya saya berharap disiapkan jauh-jauh hari. Ya. Saya hanya bisa memotivasi begini aja. Saya ini angkatan kolonial. Umurnya udah 63 tahun. Ya. Kalian yang milenial masa nggak bisa, masa kalah sama saya. Udah gitu aja. Saya walaupun ini kan saya juga masih banyak kekurangan-kekurangannya dalam membuat PowerPoint ataupun di channel-channel YouTube itu. Seperti itu. Oke? Cukup? Mas Bagas? Silakan. Iya Pak, selamat malam. Malam. Ini yang saya tangkap kalau tugas besarnya itu berupa video yang dipresentasikan di YouTube itu audionya itu terpisah lalu disatukan ke video PowerPoint-nya atau gimana ya Pak? Begini Mas Bagas, tadi kan saya bilang untuk membuat presentasi ini ada 2. Satu menggunakan PowerPoint dan dalam menjelaskan seperti yang ditanyakan oleh Mas Susanto tadi, dalam menjelaskan slide presentasi di PowerPoint ini, itu bisa menggunakan video atau audio. Artinya kalau video itu dimasukkan, di-insert ke PowerPoint. Begitupun juga audio di-insert ke PowerPoint. Nah, setelah PowerPoint ini jadi, dia di-save menjadi video. Tadi kan sudah saya sampaikan. Nah, video ini setelah jadi, di-upload di channel YouTube. Cara yang kedua, tidak menggunakan PowerPoint, langsung bicara di channel YouTube. Artinya kalian harus bikin channel YouTube-nya. Hari gini harus punya. Ya. Nah, untuk supaya terarah ngomongnya di channel YouTube langsung itu kan bisa direkam kan langsung kan. Nah, itu nanti kan keluar linknya. Nah, linknya itu yang di-upload di tugas besar itu nanti pada pertemuan 13. Paham Mas Bagas? Ada yang lagi yang mau ditanyakan? Oh iya ya, paham Pak, paham. Oke. Ya, terima kasih Pak.
Lebih enak lagi kalau Mas Bagas tuh nanti lihat PowerPoint saya yang sudah divideokan dan sudah diupload di channel YouTube saya. Oke? Boleh di-share Pak channel YouTube Bapak, nanti saya cari dari situ saja. Ya ada itu di web e-learning itu. Ya kan, setiap ini kan ada kan? Oh ya, di paling bawah ya Pak? Ya kan ada PPT, terus ada videonya kan? Oh iya Pak. Enggak, maksud saya pikir di dalam linknya itu di dalam PPT-nya. Oh iya Ya, Pak. Paham. pertama kan ada modul kan? Kan setiap pertemuan itu kan saya selalu upload modul, upload PPT. Nah, PPT-nya itu kan ada videonya kan? Iya Pak ya. Oke. Oke, terima Baiklah. kasih. Ya, sekarang saya mau absen dulu ya sebelum masuk ke masalah yang atau supaya mantap ngerjakannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya tunggu dulu. Nggak apa-apa, lebih baik nanya sekarang. Apa saya tunjukin dulu channel YouTube-nya ya? Oke. Oke, saya coba tunjukin ya channel YouTube-nya ya. Sebentar ya. Sebentar. Sorry agak lama ya, bentar. Potensi yang kita miliki secara penuh. Pekerjaan adalah alat atau sarana untuk mencapai tujuan, memenuhi kebutuhan hidup, berkarya, menjadi profesional untuk mencapai target pribadi, memberikan kontribusi bagi lingkungan. Karir adalah totalitas. Ini saya menggunakan audio ya. Dan karir dikendalikan oleh passion. Adalah untuk dapat mencapai kebahagiaan dan pencapaian target. Passion adalah kesenangan, berarti, emosi, panca indera, kepercayaan, perasaan. Potensi diri dipengaruhi oleh kepribadian dan kecerdasan. Yohanes Surya PhD, tidak ada anak Indonesia yang bodoh. Nah, ini ada videonya. Dengan keyakinan tersebut, beliau merekrut 27 anak Papua
secara acak untuk digembleng di lembaga yang dipimpinnya. Nah, ini setelah 10 bulan sebagian di antara mereka siap untuk diterjunkan dalam ajang Olimpiade. Oke. Sudah dilihat? Itu channel YouTube-nya nama saya ya. Nah, kalau mau ini sesuai dengan materi karakter building, silakan dilihat di web e-learning-nya yang selalu saya upload. Oke? Nggak ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, saya absen dulu ya. Yang dipanggil namanya tinggal nyebutin aja hadir, nanti akan muncul kan videonya. Akan lebih bagus kalau pakai video ya, akan lebih bagus. Kalau nggak bisa juga ya nggak apa-apa. Ali Zainal Abidin. Hadir Pak, hadir. Oke. Chandra Ditya. Chandra Ditya. Tadi perasaan ada Chandra Ditya. Saya ulangi. Chandra Ditya nggak ada ya. Tadi yang izin siapa ya? Lupa saya. Harry. Derry. Sorry, Derry Pirmadi. Hadir Pak. Ulang. Pak, yang tadi yang izin Muhammad Khairul tadi Pak. Oke, nanti ya. Satu-satu saya ulangi. Oke, bentar ya. Derry, ulangi. Hadir Pak. Saya Pak. Oh iya, sorry. Ini ada videonya. Bingung saya. Elis Sumarni. Elis Sumarni. Nggak ada ya. Lagi sibuk dia. Makeup artist. Philip. Nggak ada ya. Philip, saya ulangi. Philip. Iramaya tadi hadir. Oh ya ada. Hadir Pak. Oke. Ketut. Ada Pak. Ada. Oke. Litia ada ya tadi ya, Litia. Hadir Pak. Oke. Mirza. Ini yang hadir sedikit sekali. Nggak ada. Nabila. Nggak ada. Prayogo. Hadir Pak. Oke. Siva. Vita. Hadir, Pak. Oke. Diana Sari. Wih, banyak banget yang nggak hadir. Ari Setiawan Akbar. Nggak ada ya. Bagas tadi ada. Bagas? Ya, hadir Pak. Ya. Oke. Sahrizal. Hadir Pak. Ya. Dedi Setiawan. Hadir Pak. Iya. Apriyandi. Hadir Pak. Ya. Udah kelihatan. Apriyani. Tadi ada berapa kali nanya. Apriyani. Tadi lagi di jalan dia Pak. Apriyani. Lagi di jalan ya. Septiana. Hadir Pak. Oke. Yayan nggak ada. Brian.
Brian. Akbar tadi, Akbarakah. Hadir, Pak. Oke. Hadir. Ya. Al-Hikam Abdul Majid. Pak, saya hadir, Pak. Ya, udah, oke. Mas Akbar udah. Al-Hikam. Hadir. Muhammad Hairul, ini kenapa tadi? Izin tadi, Pak. Oh iya, yang chat tadi ya? Ya. Oke. Yang mau kerja lagi. Nardi? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya, oke. Siapa tuh nyanyi? Susanto ada ya? Oke, Susanto ada. Pakai Pega? Ada, Pega? Hadir, Pak. Iya. Alwi Ibnu Aziz? Nggak ada ya. Anggita? Hadir, Pak. Oke. Dia hadir, Pak. Debbie, Chandra, Yatmika? Debbie? Dian Nurpatiha? Hadir, Pak. Dian. Ulang. Oke, udah, oke. Eki Sulistiowati? Hadir, Pak. Hadir sih, Pak. Sebentar. Siapa tadi ngomong di belakang? Saya ulangi ya. Imron Rusadi? Imron? Nggak hadir. Aldi, tadi ada Aldi. Aldi? Aldi? Apa Aldi izin tadi ya? Aldi? Coba saya lihat chatnya. izin Chandra, Pak. Oh, Chandra ya, sorry. Aldi nggak ada ya. Muhammad Ali Rahman nggak ada ya. Nah, kayak gini kan jelas. Daripada saya share format absen, masih bisa titip absen. Kalau sekarang mau titip telunjuk. Oke. Ya. Saya lanjutkan. Sebentar. Oke. Sebentar ya, saya minum dulu sebentar. Apriliani baru bergabung. Maaf Pak, tadi sempat leave bentar. Udah, oke. Ya. Saya lanjutkan. Sampai kosan. Ya. Sampai kosan. Rupanya luar biasa ya, kalian ini orang-orang yang sibuk. Apalagi sekarang PPKM udah level 1 ya. Jadi kerjanya udah makin kebayang nggak kalau misalnya semester depan itu ada tatap mukanya gitu kan. Sempet nggak ya kalian tatap muka ya? Sempet nggak hadir ini? Insya Allah, Pak. Kenapa Mas Vega? Insya Allah, Pak. Kalau sampai insya Allah dijumpai, Pak. Kalau yang kelas hari Sabtu itu mungkin nggak ada masalah ya, karena dari awal kan udah daftar, udah disetting bahwa Sabtu itu harus kuliah. Artinya mungkin yang milih hari Sabtu kuliah itu kan artinya dia libur mungkin begitu kan. Tapi kan untuk
kelas, sorry, Mas Vega suaranya, Mas Vega. Mas Vega Sorry, Pak. suaranya. Ya, oke. Nah, kalau kelas e-learning seperti karakter building ini kan dia e-learning, bukan tatap muka. Tapi dia ada 3 atau 4 kali itu tatap muka. Artinya dia harus datang ke kampus. Nah, terus belum UTS-nya. UTS-nya, UAS-nya, yaitu harus ke kampus, gitu kan. Itulah kadang-kadang problemnya, ya, problemnya. Kenapa dalam sistem online ini UTS itu dimundurkan, mahasiswa sudah tahu bisa istilahnya apa namanya, bisa upload-nya itu 24 jam. Oke, saya bicara UTS dulu ya. Soal UTS itu sudah saya upload di e-learning. Silakan di-download. Soal ini sudah kalian ketahui 1 minggu sebelum ujian. Ujiannya adalah minggu depan. Minggu depan itu tanggal 12 November. Karena soal ini sudah diketahui 1 minggu sebelum ujian, makanya soalnya itu dianjurkan oleh universitas, oleh kampus, itu sifatnya case, ya, atau ada juga katanya membuat makalah. Nah, saya memberikan soal-soalnya itu adalah jawabannya adalah menggunakan metode mind mapping, ya, menggunakan metode mind mapping. Jadi karena hari ini sudah bisa di-download itu soal, ya saya berharap dipersiapkan. Cara menjawabnya, pertama kan tentunya dibuat mind mapping-nya dulu. Mind mapping itu bisa juga dengan tulis tangan atau apa. Nah, kalau dia sudah jadi image atau gambar, ya, itu di-insert di lembar jawabannya. Lembar jawabannya kan pertama kali kan pastinya menggunakan Word, gitu kan. Setelah di-insert, nah di save-nya itu bisa aja dibikin jadi PDF. Supaya dia rapi, lebih baik dia dibuat PDF-nya. Ya. Jadi soal UTS itu hampir sebagian besar, kalian ingat nggak saya pernah men-share video tentang mind mapping yang judulnya itu adalah menstrukturkan jawaban. Inilah yang saya gunakan, jawaban-jawaban dari soal UTS itu kalian menggunakan mind mapping. Artinya jawaban kalian itu kalian strukturkan dengan menggunakan metode mind mapping. Sampai di sini ada yang bertanya tentang UTS ini, silahkan. Jawabannya ditulis di tangan, Pak ya? Tulis tangan. Kamu nyamannya apa? Mas Akbar nyaman? Diketik aja, Pak, maksudnya biar enak gitu. Oke. Ada lagi usul yang lain? Oke, Mas Akbar. Ya, Pak, diketik aja, Pak. Tulisannya jelek, Pak. Ya, terus satu lagi yang mau usul? Iya, Pak, sama aja, Pak. Ketik aja, Pak. Ketik, oke. Ketik aja, Pak. Oke, cukup udah 3 orang ya, 3 orang ngusulin.
semester lalu saya selalu menyampaikan ke mahasiswa itu adalah diketik, bukan tulis tangan. Kalau tulis tangan saya nanti membaca tulisan-tulisan dokter itu kan pusing saya. Tapi ada kelemahannya. Nah, ini saya mengingatkan ya, ada kelemahannya kalau diketik itu ya. Ini sudah saya alamin dan saya marah banget. Nah, supaya saya nggak marah untuk di kelas ini, saya sampaikan apa yang saya nggak suka itu. Saya memudahkan kalian dengan diketik, tapi jangan sekali-sekali kalau kedapatan bahwa kalian itu kopas jawaban teman. Saya pernah menemukannya, dia tinggal mengganti namanya saja. Ya. Kalau itu terjadi, di kelas ini, mohon maaf, nilainya langsung 0. Siapa yang dapat 0? Dua-duanya. Yang nyontek sama yang ngasih contekan. Jadi silahkan diketik, ya, tapi jangan sekali-sekali di-share ke teman-temannya jawaban itu. Apalagi dengan menggunakan mind mapping, itu kan ketahuan banget gambarnya. Kalau gambarnya punya temennya, diambil, dibagikan, dikasih ke teman yang lain. Nah, itu kalau kedapatan ya sama, dua-duanya nilainya langsung 0. Saya sudah mengingatkan, jadi kalau itu terjadi juga, jangan salahkan saya. Oke, sepakat? Setuju? Jangan diketik? Setuju, Pak. Oke. Ya, apalagi ini kan 1 minggu. Apalagi sih yang mau dikopas-kopas, apalagi yang mau dicontek-contek gitu kan. Kerjakan aja ya sesuai dengan petunjuknya. Ya, Mas Vega. Iya Pak, betul sekali Pak. Kalau emang kopas itu kan nggak boleh Pak ya. Tapi kalau dengan hasil yang kurang memuaskan, tolong dimaklumin aja Pak ya. Saya ini jadi guru bukan baru kemarin, Mas Vega. Ya maaf Pak. Maksudnya begini. Apa yang kamu sampaikan itu saya paham banget. Ya, udah santai aja. Ya sebenarnya Pak kan kadang-kadang sedikit error juga kadang-kadang Pak. Nggak apa-apa. Yang penting jawaban sendiri. Siapa? Ya, maka kan saya kan sering banget itu menghimbau kalau forum-forum itu jangan kopas dari artikel. Saya lebih suka kalian menggunakan kalimat sendiri, walaupun kalimatnya seperti yang Mas Vega bilang tadi, ya kadang-kadang error, kadang-kadang apa, ya nggak apa-apa, ya. Nah, kan itu kan saya kan udah bertahun-tahun jadi guru, jadi saya tahu ini tulisannya sendiri atau kopas, itu ketahuan banget gitu kan ya. Jadi nggak apa-apa, saya maklum yang begituan. Nggak perlu khawatir Mas Vega, santai aja. Saya udah dari tahun 85 itu udah jadi guru saya. Oke? Yang lain ada yang mau tanya kan? Mbak Ira? Iya Pak, izin bertanya. Ini soal kehadiran Pak. Kan nilai saya itu semua forum kehadiran yang ke online yang ke-3 dan ke-4 itu saya di Alpha, sedangkan saya mengerjakan WIS, forum sama tugas. Nah, hanya sekali saya nggak ketinggalan kuis, tapi itu di Alpha.
2 kali, jadi pertemuan ketiga dan keempat. Oke, sebentar ya, saya lihat dulu daftar nilainya. Iramaya, kuis 1 tidak upload. Terus upload semua, oke. Terus dinyatakan tidak hadirnya, sebentar ya. Iramaya. Lebih baik nanya sekarang ya. Itu pertemuan 3 dan pertemuan 4 dinyatakan tidak hadir ya. Iya, Pak. Mbak Ira harus tahu ya, itu bukan saya yang absenin ya. Itu yang absenin sistem. Tadi berapa pertemuan 3 dan 4? Nah. Wait, siapa tuh? Siapa tuh ketawa? Oke. Di pertemuan 3, Mbak Ira itu hanya uploadnya adalah forum dan tugas mind mapping. Kuisnya enggak kan? Iya, Pak. Kan saya sudah sampaikan tadi bahwa yang dinilai, yang direkap oleh sistem itu adalah hanya forum dan kuis. Kalau hanya mengerjakan forum saja, kuisnya tidak, Anda dinyatakan tidak hadir. Sebaliknya begitu. Mengerjakan kuis saja, forumnya tidak, Anda dinyatakan tidak hadir. Oke, dah ya. Yang pertemuan 3 oke ya. Oke, Pak. Sekarang pertemuan 4. Pertemuan 4 semuanya diupload kan? Forum diupload, kuis diupload, tugas mind mapping diupload. Tadi ada kasus Ya, yang jam 23.51 tadi, ingat nggak? Yang saya jelaskan tadi. Dia upload jam 23.51. Ingat? Iya, Pak. Seharusnya kan periode online-nya itu berakhirnya, tadi siapa yang jawab ya? Lupa saya. 23.59, Pak. Betul, Mas Akbar, betul. 23.59. Ada kesalahan sistem, dia rekapnya sebelum jam 23.59. Jadi Mbak Ira, coba perhatikan di forum kuis itu, terutama forum dan kuis, itu Mbak Ira uploadnya jam berapa? Apakah masih di bawah 23.59? Artinya kalau dia di bawah jam 23.59, artinya itu kesalahannya di IT-nya, bukan di saya, bukan di Mbak Ira. Kan tadi saya sudah sampaikan, komplainnya itu ke IT. Saya hanya menjelaskan saja ke Mbak Ira. Karena saya tidak bisa merubah absensi untuk pertemuan online. Kalau tatap maya, nih tadi saya absenin manual. Nanti setelah ini saya langsung isi di Siska. Paham maksudnya? Iya, Pak. Nah, semester lalu di akhir-akhir menjelang ujian akhir semester itu dibuka semua. Artinya dia memberi kesempatan kepada dosen untuk mengedit kesalahan-kesalahan seperti kasusnya Mbak Ira. Ya. Jadi ini udah jelas sistem itu merekapnya ya sebelum berakhirnya jam 23.59. Oh ya, Muhammad Ali Rahman ya, hadir ya. Oke, sudah Muhammad Ali. Udah paham Mbak Ira? Jadi kalau Mbak Ira nunggunya kelamaan UAS, belum tentu juga dibuka. Iya kan ya? Ya lebih baik dari sekarang.
komplainnya. Saya sebetulnya sudah menyampaikan ke bagian akademik, sempat itu berubah, ya kan? Sekarang ini balik lagi nih di pertemuan 6 nih. Mungkin dia nggak sabar kali. Jadi sistem, tapi dia itu ada operatornya. Ya, dosen juga kena nggak? Kena. Ada dosen, kalau dosennya saya, kamu perhatikan kan, setiap mahasiswa respon itu langsung saya berikan nilai. Tapi ada dosen ditumpuk di akhirnya kan, bisa aja dia baru respon, baru kasih nilai, itu hari Kamis. Jamnya mungkin sama seperti Mbak Ira, jam 22 apa segala macam. Nah kalau direkapnya jam 21, maka itu dosen akan dinyatakan apa? Tidak hadir juga. Nah kalau dosen tidak hadir, itu nggak dibayar honornya. Kalau mahasiswa, ya kan, akan berpengaruh terhadap kelulusannya. Karena kelulusannya minimalnya adalah 64%. Oke, silakan aja kalau mau hubungin IT atau akademiknya silakan. Tapi kalau mau nunggu nanti, moga-moga aja menjelang UAS nanti dibuka, lalu dosennya disuruh mengeditnya, ya menurut saya itu mah nambahin kerjaan aja. Katanya by system, ngapain lagi saya ngedit lagi itu absennya. Ya, gitu aja ya. Mbak Ira? Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, yang lain? Sekarang aja ya kalau mau nanya ya. Ada lagi? Oke, kembali lagi ke masalah UTS. Jadi itu aja, saya berharap bahwa silahkan kerjakan apa adanya, seperti kata Mas Vega tadi, kadang-kadang kan kita bisa aja capek, error lah gitu kan ya. Ya nggak apa-apa, yang penting karya sendirilah. Tapi kalau hampir semua, sebagian besar soal UTS itu jawabannya menggunakan metode mind mapping. Saya rasa kalau mind mapping kan nggak perlu error gitu kan, kecuali kalian nggak ngerti apa itu mind mapping. Kemarin ada mahasiswa saya minta membuat mind mapping ya dengan 3 kata kunci. Saya kan salah ngomong kan, padahal saya ngomongin mahasiswa kampus sebelah nih. Kira-kira begitu kan, error juga kan saya. Oke, nggak usah saya lanjutkan. Itu aja ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup. Singkat aja, saya mau menyampaikan materi hari ini yaitu etika pergaulan. Salah satu unsur daripada kecerdasan emosional atau emotional quotient menurut Daniel Goleman itu adalah ya, salah satu unsurnya itu adalah networking, membangun jaringan atau membangun pertemanan. Membangun pertemanan itu saja sama aja masuk kategori pergaulan. Ya. Artinya kalau kita mau sukses, khususnya bisnis, jadilah anak gaul. Artinya punya teman di mana-mana. Nah, dalam pergaulan ini membutuhkan harus diterapkan beberapa etikanya, sopan santunnya, ya, supaya jangan sampai komunikasinya dalam pergaulan tersebut terputus. Jadi kembali lagi, salah satu unsur daripada kecerdasan emosional menurut Daniel Goleman itu adalah networking,
membangun jaringan teman. Kalau teman kita di mana-mana, yakinlah pasti suatu saat dia akan bermanfaat untuk kita. Ya. Itu pasti. Nah, pergaulan atau pertemanan sadar tidak sadar, misalnya ada pertemanan 2 orang antara A dan B. Kita lihat, misalnya si A yang dominan. Ya, wah ini Elis nih. Masuk nggak pakai email Undira lagi. Elis terlambat ya. Iya Pak, maaf baru sampai rumah Pak. Iya, habis kerja ya, banting tulang ya. Maaf Pak, iya lagi Ya ada udah. priwet Pak. Oke, kita lanjut ya. Iya terima kasih Bapak. Nah, jadi misalnya yang dominan ini A. Ya. Yang dominan ini A. Nah, dalam pergaulan ini, dalam pertemanan ini, sadar tidak sadar, itu si B akan terpengaruh oleh beberapa mungkin bawaannya, pengaruh karakternya, itu bisa mempengaruhi si B karena dia dominan. Jadi pertemanan itu, pergaulan itu bisa merubah orang. Tergantung siapa yang dominan dan dengan siapa dia bergaul. Jadi saya selalu memberikan pesan, terutama ke teman-teman saya, teman-teman muda, teman-teman dosen muda, ya bergaul sih boleh aja sama siapa aja. Mau sama preman kek, mau sama supir kek, mau sama tukang becak kek. Tapi bergaulnya, porsinya harus dibatasin. Kalau bergaulnya kebanyakan sama, mohon maaf, sama preman, sama tukang becak, apa yang akan kita dapat? Ya. Apa kalian akan mempengaruhi tukang becaknya supaya dia lebih profesional atau apa? Ya enggak kan? Jangan-jangan kalian yang kena pengaruh buruk daripada, mohon maaf, tukang becaknya. Jadi boleh bergaul sama siapa aja, tapi porsinya yang harus dibatasin. Nah, ya Mas Akbar. Iya Pak, mohon maaf. Sampai jam berapa ya? Oh, udah mau ini ya? Udah mau kerja lagi? Ya, Mas Akbar. Mau ini Pak, mau push. Ya, saya nggak lama lagi nih, sebentar lagi. Tapi kalau udah mau lab boleh, silakan. Nggak apa-apa. Ya. Ditunggu aja Pak, mungkin Ya, ada yang... Sebentar lagi, paling 1-2 menit lagi. Saya lagi asik soalnya. Jadi intinya begitu. Baik Pak. Hati-hati dengan pergaulan, maksud saya begitu. Ya kan ya. Dia akan merubah diri kita gitu kan ya. Coba lihat aja suami istri ya, bertahun-tahun dia misalnya 25 tahun, 30 tahun, cepat atau lambat siapa yang dominan itu akan mempengaruhi yang satunya. Kadang-kadang kan suami istri yang sudah 25 tahun, udah 30 tahun bersama, kadang-kadang sifatnya juga jadi sama kadang-kadang. Malah orang kadang-kadang bilang, kok mukanya jadi mirip ya? Kira-kira begitu. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan tentang etika pergaulan ini. Nah, untuk yang baru hadir, atau tadi udah sempat keluar, tadi Mas Ali tadi sudah saya absenin ya, sudah oke.
Boleh tanya ke teman-temannya yang lain apa yang sudah saya sampaikan. Itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih, Pak Ben. Silakan Lab. Baik, terima kasih Pak. Selamat malam, Sama-sama. selamat istirahat. Malam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.